Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo semuanya, salam sehat, makan sehat, jalan sehat, pikir sehat. Baik, materi yang kedua adalah tentang prinsip dan teknik penulisan karya tulis ilmiah. Nah, tentu kita masih ingat konsep karya tulis ilmiah yang tadi sudah kita bahas. Kita akan banyak fokus kepada konsep yang keempat, yaitu penggunaan bahasa ilmiah yang benar, yang seringkali menjadi permasalahan dalam proses penulisan karya tulis ilmiah. Nah, berikut adalah contoh karya tulis ilmiah, kesalahan yang sering dilakukan, misalnya menggunakan kata tunjuk atau kata sambung di awal kalimat. Ya, biasanya format penulisannya lebih baik jika kita menggunakan struktur kalimat dengan subjek, kemudian predikat, dan objek. Jadi, subjek disebutkan di awal untuk menghindari penggunaan kata sambung atau kata tunjuk di awal kalimat. Kata sambung atau kata tunjuk yang sering kali digunakan misalnya kata dari, seperti dalam artikel ini, kemudian ada yang lain misalnya kata dalam atau pada, atau untuk, dan seterusnya. Kemudian, contoh kekeliruan yang lain dalam penulisan karya ilmiah, aturan penggunaan spasi misalnya, biasanya setelah tanda baca kita akan menggunakan spasi, tetapi sebelum tanda baca biasanya kita tidak menggunakan spasi. Ya. Kemudian penggunaan kata tunjuk yang seharusnya dipisah tetapi ditulis disambung seperti pada awalan, itu juga merupakan kesalahan yang sering kali dilakukan. Yang lain adalah penggunaan kata atau frasa istilah serapan atau istilah asing yang harusnya ditulis italik atau miring tetapi ditulis tegak. Penggunaannya dalam hal ini menjadi tidak konsisten. Pada kalimat yang lain, kata atau frasa asingnya itu masih dalam bentuk italik, tapi ada yang tidak dalam bentuk italik. Kemudian bagaimana struktur penulisan karya tulis ilmiah? Struktur inti itu terdiri dari INRAD, ya, introduksi atau pendahuluan, kemudian methods atau metode, kemudian result atau hasilnya, kemudian discussion atau conclusion, diskusi dan kesimpulan. Nah, introduksi itu merupakan bagian dari karya tulis ilmiah yang menjawab pertanyaan tentang mengapa artikel ini menjadi penting dibuat. Ya, misalnya dia menjawab tentang bagaimana konteks project yang dijelaskan di dalam artikel ini, kemudian bagaimana project tersebut terkait dengan penelitian lain yang juga dilakukan oleh orang lain. Kemudian terutama yang harus dijawab juga adalah bagaimana pertanyaan penelitian yang akan dibahas di dalam artikel yang sedang dibuat. Kemudian method itu menjawab pertanyaan tentang bagaimana artikel itu mengumpulkan data dan menganalisis, kemudian menyampaikannya. Jadi apa yang harus dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan hasil atau result, itu menjawab pertanyaan tentang apa yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah dibuat berdasarkan data-data yang ditemukan dalam proses penelitian. Biasanya data-data yang sudah ditemukan itu disampaikan dalam bentuk tabel atau gambar. Bisa juga tentu akan dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk uraian. Dan kemudian bagian yang penting juga pada artikel karya tulis ilmiah yaitu diskusi dan konklusi. Hal ini, bagian ini akan menjawab pertanyaan apa signifikansi atau pentingnya
proyek yang sudah dikerjakan dan kemudian ditulis tersebut. Kemudian bagaimana proyek tersebut sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan atau diketahui oleh orang lain terkait topik yang sedang dibahas. Nah, di luar bagian inti tadi, sebelum bagian inti itu ada judul, kemudian penulis, kemudian abstrak, dan kata kunci. Bagian ini menjadi juga bagian yang penting untuk dijelaskan sebelum nanti pembaca akan tertarik untuk membaca artikelnya secara lengkap. Dan bagian lain yang juga tidak kalah pentingnya yaitu referensi atau daftar bahan bacaan. Biasanya kita menggunakan reference manager untuk membuat artikel kita menjadi lebih teratur ketika menyusun, ketika menulis, kemudian menjadi tidak ada yang tertinggal antara badan apa yang kita tulis referensi atau sumber yang ada di dalam badan dengan yang ada di daftar pustakaan. Nah, dari mana kita mendapatkan ide menulis? Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan gagasan sumber untuk menulis artikel. Misalnya, kegiatan yang kita lakukan pada situasi bencana, ya, termasuk dalam hal ini situasi bencana COVID. Ya, jadi kondisi COVID ini memunculkan banyak ide untuk menulis artikel. Kemudian ketika kita misalnya mengikuti kegiatan tertentu, maka kita bisa menuliskan laporan dalam bentuk artikel sehingga bisa dibaca oleh orang lain dan kemanfaatannya itu bisa didapatkan secara luas. Kemudian hal lain yang bisa dijadikan gagasan untuk menulis, misalnya hasil dan temuan ketika kita melakukan aktivitas keseharian, terutama ketika melakukan wawancara. Kalau kita rajin mencatat apa yang kita wawancara, kemudian merekam mungkin, kalau ada gambar, kalau perlu difoto misalnya, itu bisa menjadi data pendukung sebagai ide untuk menulis artikel. Dan contoh lain, kita bisa melakukan pengembangan media, misalnya dalam bentuk buku, dalam berbagai format, kemudian misalnya video dalam berbagai durasi yang bisa kita kembangkan, kemudian kita evaluasi. Kalau dia lolos pada tryout tertentu, maka kita bisa menindaklanjutinya dengan menulis artikel dan bahkan membuat hak atas kekayaan intelektual atas produk yang kita kembangkan tadi. Nah, berikut adalah contoh ketika kita bisa melakukan kegiatan dan kemudian menuliskan artikel sebagai laporan dari kegiatan. Contohnya di sini adalah ketika terjadi bencana banjir dan kemudian dilakukan aktivitas untuk filantropi atau tanggap bencana. Dalam kegiatan filantropi itu kita bisa ikut serta atau terlibat secara aktif dalam organisasi tertentu misalnya, dan kita berkolaborasi dengan organisasi yang akan melaksanakan kegiatan filantropi tersebut dengan mengambil peran tertentu, sehingga nanti ketika kita menuliskan artikel, kita bisa menuliskan juga beberapa author yang bisa dilibatkan di dalam proses penulisan dan pengumpulan data ketika melakukan aktivitas. Berikutnya contoh lain ini adalah laporan dalam bentuk artikel yang dibuat berdasarkan kegiatan webinar kelompok mahasiswa misalnya ketika kita diminta sebagai narasumber misalnya atau bahkan menjadi peserta dalam suatu kegiatan, kita bisa menuliskan apa yang dibicarakan di dalam proses webinar tersebut, kemudian nanti data yang lengkap kita bisa tuliskan secara detail di dalam artikel untuk menjadi bahan pembelajaran bukan hanya kepada para peserta yang mengikuti kegiatan, tetapi juga bisa dibaca secara luas oleh masyarakat umum, sehingga diharapkan manfaatnya juga lebih banyak dan lebih luas.
Nah, berikutnya ini adalah contoh artikel yang dikembangkan berdasarkan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh petugas promosi kesehatan, misalnya bisa juga dengan melibatkan atau berkolaborasi dengan dosen dan mahasiswa di institusi perguruan tinggi tertentu, misalnya. Artikel juga bisa dibuat seperti dalam contoh ini, melibatkan mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat pada kelompok tertentu untuk mengidentifikasi misalnya situasi yang terjadi, untuk kemudian kita bisa memberikan saran dan masukan untuk program promosi kesehatan yang cocok untuk dilakukan sebagai antisipasi permasalahan yang kita temukan. Dan terakhir ini ada contoh artikel yang dituliskan berdasarkan laporan kegiatan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi kita bisa juga melakukan wawancara mendalam atau focus group discussion kepada beberapa informan. Kalau dalam hal ini dicontohkan guru, kemudian kepala sekolah, kemudian peserta didik, tentang topik-topik tertentu yang terkait promosi kesehatan, yang kemudian kita bisa lakukan intervensinya di institusi yang sesuai, yaitu institusi pendidikan dan institusi layanan kesehatan sebagai pendukung ketika melakukan edukasi di sekolah. Bahkan pada kegiatan yang sifatnya rekreatif, kita juga bisa melakukan penulisan artikel. Yang penting kita memiliki catatan yang cukup sebagai bahan untuk penulisan. Ya, dalam hal ini dicontohkan kegiatan yang dilakukan adalah operasi bersih penurunan sampah yang ada di gunung. Kemudian beberapa organisasi bergabung untuk melibatkan diri. Kemudian ada juga yang sifatnya individual ikut bergabung, dan pengalaman ini kemudian memberikan kemanfaatan bukan hanya kepada para peserta, tetapi juga kepada masyarakat dan alam di sekitar pegunungan itu agar menjadi bersih, sehat, dan lestari. Berikut adalah contoh buku, misalnya juga bisa kita kembangkan. Saat ini dengan kemajuan teknologi, petugas promosi kesehatan bukan hanya bisa mengembangkan buku yang berisi tulisan dan gambar, tetapi juga bisa memasukkan sumber belajar yang berasal dari video misalnya, atau bahkan kuis yang kemudian kode QR-nya bisa dimasukkan di dalam buku sehingga dia menjadi media mandiri yang bisa dipelajari kapanpun dan dimanapun. Ini adalah contoh artikel ketika buku tersebut sudah lolos uji berbagai tingkat, ya, uji validitas para ahli, kemudian uji kecil, kelompok kecil, uji kelompok besar, dan uji secara luas, maka buku itu bisa disebarkan secara lebih luas untuk dimanfaatkan oleh siapapun yang memerlukannya. Demikian materi yang kedua untuk pembahasan tentang penulisan karya tulis ilmiah